Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Kami hormati ketua DKM kita Ustadz Haji Hidayat dan juga orang tua kita Bapak Haji Soleh dan seluruh jajaran pengurus yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan masuki satu peristiwa besar di Sirah Nabawiyah. Yang peristiwa ini tentu sudah mungkin berulang kali kita dengar, terutama ketika masa kecil kita gitu, ketika mendengar kisah-kisah Sirah Nabawiyah. Namun mari bersama kita lihat kembali, kita merasakan kembali seperti apa situasi yang terjadi. Yang kita bahas malam hari ini adalah tentang perang Uhud. Mari bersama kita coba ya sedikit tanda kutip gitu ya, berempati terhadap orang-orang Quraisy. Orang Quraisy suatu kaum masyarakat, mungkin di zaman itu luas mereka nggak lebih dari satu kecamatan. Di zaman itu Mekah luasnya nggak lebih dari satu kecamatan. Mereka punya sistem, mereka punya budaya, mereka punya tatanan sosial, mereka penuh dengan keberkahan, kekayaan, dan mereka sangat dihormati. Sampai ketika hadirlah satu sosok manusia yang mengaku bahwa dia adalah utusan dari Tuhan semesta alam dan mengatakan bahwa apa yang mereka sembah selama ini itu salah. Dan bahwa sistem yang mereka bangun selama ini itu harus dirubah karena itu melanggar apa yang ditentukan oleh Tuhan semesta alam. Maka bangsa Quraisy tentu mereka heran dan mereka tidak menerima, dan mereka juga menuduh dan menganggap bahwa ini siapa nih tiba-tiba datang mengatakan demikian hingga mereka meyakini bahwa orang tersebut tanda kutip ya orang gila. Orang ini juga penyihir gitu. Penyihir itu memutarbalikkan fakta. Penyihir. Segala cara dilakukan untuk menghentikan orang tersebut dari dakwah gitu. Dari mulai negosiasi, kemudian terus dilakukan sampai mereka berusaha mencari berbagai macam cara gitu kan. Justru yang terjadi sebaliknya. Dakwahnya semakin berkembang, semakin banyak sampai ada beberapa tokoh-tokoh cendekiawan mereka dan tokoh-tokoh pemberani mereka dari kalangan pemuda itu juga bergabung dalam kelompok tersebut. Mereka makin heran, ini kelompok apa ini sebetulnya? Sampai akhirnya mereka kelompok tersebut dakwah secara terang-terangan gitu kan di kota Mekah. Bahkan mengajak jamaah haji dari luar kota Mekah. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan penindasan kepada kaum tersebut. Ditindas kelompok kecil ini. Ditindas. Apa yang terjadi? Setelah 13 tahun terjadi konflik antara penduduk Quraisy dengan kelompok yang dianggap Quraisy menyimpang begitu ya dari pemahaman mereka. Akhirnya kelompok tersebut memutuskan untuk hijrah begitu. Ini makin aneh lagi. Hijrah seluruhnya. Sampai pada kita bahas kemarin mereka memutuskan untuk membunuh tokoh dari kelompok tersebut, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ternyata gagal, berhasil
Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tidak sampai di situ, bahkan kelompok ini sekarang sudah memiliki wilayah tersendiri, sudah memiliki kota tersendiri, semakin besar lagi. Semakin bingung mereka, bahkan jalur perdagangan mereka itu diboikot, ditutup. Semakin kesulitan orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan peperangan. Itu peperangan, diharapkan peperangan ini akan menyelesaikan konflik yang selama 15 tahun terjadi antara Quraisy dan kelompok tersebut. Terjadilah perang Badar. Dan hasilnya itu begitu mencengangkan. Kok bisa 1000 orang dikalahkan dengan jumlah 300 orang? Itu mungkin itu nggak masuk akal gitu ya bagi bangsa Arab ketika itu. Ini pertama kali terjadi sepanjang sejarah bangsa Arab, ada jumlah 300 orang bisa mengalahkan 1000, dan 1000 ini bukan suku-suku pedalaman gitu. Ini orang kota semua. Ini orang kota, orang cerdas, orang terhormat yang paling ditakuti di Jazirah Arab. Tokoh Quraisy paling ditakuti. Bisa 1000 orang dikalahkan sama 300. Bahkan hasil dari peperangan tersebut 70 dari tokoh-tokoh tersebut itu meninggal dunia. Bahkan 14 tokoh penting disebut dari Bani Makhzum, itu 14 tokoh penting dari mulai konglomerat, dari mulai pimpinan tertinggi dari Quraisy itu meninggal. Luar biasa. Dan info ini tentu menyebar ke seluruh wilayah Jazirah Arab. Semakin kuat, 300 bisa mengalahkan 1000. Apakah Quraisy berhenti ketika itu? Bahkan tentu Quraisy, yang terjadi adalah mereka semakin besar dendamnya. Semakin besar dendamnya kepada Nabi SAW dan para sahabatnya di Madinah. Sepulang dari Badar, mendapatkan informasi mereka begitu menangis. Namun ada salah satu tokoh pemuda yang luar biasa di Quraisy menasehati kepada seluruh keluarga-keluarga yang terdampak, keluarga-keluarga yang kehilangan sanak saudaranya di peperangan, memberikan nasihat. Janganlah kalian semua bersedih, janganlah kalian semua merobek pakaian kalian, janganlah kalian semua mencakar tubuh kalian, simpan tangis kalian, simpan kemarahan kalian pada peperangan berikutnya. Ini siapa yang memberikan nasihat ini? Salah seorang anak dari yang ayahnya meninggal di perang Badar, yaitu Khalid bin Walid, yang memberikan nasihat tersebut. Maka Quraisy pun seluruhnya mendengarkan. Yang ada yang bersedih. Mereka mempersiapkan kemarahan mereka, kemarahan, kekuatan untuk mereka limpahkan nanti kepada penyebab permasalahan ini semua, yaitu Nabi SAW dan para sahabat. Hingga akhirnya Quraisy pun berunding. Perang Badar, Bapak-bapak sekalian, 1000 orang itu jumlah Quraisy yang mampu mereka kerahkan itu 1000 dan 70 hilang. 14 tokoh penting hilang. Mereka kapasitas mereka 1000 deh. 1000 kalau satu kelurahan, Pak Haji. Satu kelurahan 1000 orang. Jangan-jangan satu RW. Satu RW. Mungkin dikurangi perempuan, anak-anak ini. Sekitar 1 RW atau 2 RW. Kapasitas mereka 1000 orang. Tapi 1000 orang ini juga kekayaannya kita bilang ini 1000 orang, mungkin kakaknya nggak nyampe 500 di zaman itu, tapi kekayaan udah setara satu kerajaan. Akhirnya mereka mencari cara gimana kita bisa mengumpulkan jumlah kalau bisa 3 kali lipat. Akhirnya karena memang Quraisy ini kan suku yang berdagang. Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka suku bisnis semua. Jadi dunia ini pikiran mereka. Mereka berunding,
Mereka negosiasi ke suku-suku sekitar Quraisy yang memang juga terdampak dari segi ekonomi mereka. Karena kan suku-suku sekitar juga mengandalkan Quraisy dalam ekonomi, dalam pendapatan, dalam kehidupan. Mereka berbisnis ini, mereka mengandalkan Quraisy. Kalau Quraisy kesulitan, mereka juga semua kesulitan. Makanya dari situlah mereka semua suku-suku sekitar siap bergabung dengan Quraisy. Terkumpullah 3.000 pasukan. Jadi 3.000 ini bukan Quraisy semua, bukan orang Mekah semua ya, bukan orang Mekah semua. Ada dari luar Mekah dikumpulin semua dan beda-beda motifnya kita bilang kemarin. Quraisy motifnya apa? Balas dendam, balas dendam. Suku sekitar motifnya apa? Nah, mereka kan nggak ada motif balas dendam, bisnis. Mereka pengen bisnisnya maju lagi berkembang. Itu belum lagi orang-orang yang motif-motif seperti contoh ada salah seorang tokoh di Quraisy yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im kan di antara yang wafat itu adalah yang wafat Umayyah bin Khalaf, kemudian yang wafat juga itu ayahnya Hindun. Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Hindun, meninggal. Siapa yang ngebunuh? Yang ngebunuh Hamzah. Jadi bapaknya Hindun dibunuh sama Hamzah. Sebenarnya dia bangga gitu kan. Bapaknya berani berhadapan dengan singanya Quraisy, berani bapaknya. Dia bangga, tapi tetaplah dendam itu ada. Akhirnya Hindun ini suaminya punya budak. Saudara punya budak yang bernama Wahsy. Kemudian mereka memanfaatkan budak ini untuk membunuh Hamzah. Karena kalau mereka menyuruh orang yang merdeka, itu bisa jadi nanti ada konflik antara keluarga. Dikhawatirkan begitu. Mereka nyuruh Wahsy. Wahsy ini kan sahabatnya Bilal dulu, sahabatnya Bilal. Pas Bilal merdeka, Bilal disiksa, disalah dia. Kamu lagi masuk Islam sih, kamu ikutin kelompok kecil itu sih, kamu disiksa kan? Oh dulu ketika Bilal disiksa, dia menjelekan Bilal. Tapi ketika Bilal dimerdekakan sama Abu Bakar, dan Bilal jadi orang merdeka, Bilal berdakwah di Mekah, Bilal hijrah, Bilal berperang. Oh, dia juga, waduh, ini sahabat saya bisa pesat banget nih. Akhirnya ketika dia melihat peluang tersebut, wah, ini ada sebab kemerdekaan saya di sini. Bilal setiap hari latihan ombak, karena dia diperintahkan membunuh Hamzah dengan cara ditombak. Itu tugas. Kalau dia berhasil, dia merdeka. Setiap hari latihan. Jadi kurang lebih ada beberapa bulan, sekitar 1 tahun kurang. Ini yang direncanakan Quraisy dari mengumpulkan pasukan, terkumpul 1.000 orang, dan dari 1.000 tersebut, itu hampir jumlah kudanya itu, jumlah onta ada 200 onta. Quraisy berhasil mengumpulkan 200 ekor onta. Kemudian berhasil mereka mengumpulkan juga orang-orang yang mengenakan pakaian baju zirah perang. Itu jumlahnya hampir 300 orang. Kemudian kuda berhasil dikumpulkan, jumlah kuda itu 70 kuda. Jadi ini benar-benar persenjataan lengkap. Belum lagi mereka juga menghadirkan perempuan-perempuan di luar. Tujuan perempuan memberikan semangat, nanti mendrumkan drum peperangan, sama mengumandangkan syair-syair. Tugas perempuan, di antara yang dipimpin sama Hindun tadi. Keluarlah mereka 3.000 pasukan. Dan Nabi SAW tentu intelijen terus bergerak dari mendapatkan informasi Quraisy ini keluar dari Mekah dengan jumlah yang begitu luar biasa. Setahun setelah perang Badar,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari informasi apa tujuan mereka itu 3.000 orang. Ternyata tujuannya adalah bukan sekedar balas dendam itu. Mereka ingin membumi hanguskan Madinah. Mereka tahu jumlah Madinah itu kapasitasnya berapa. Berapa jumlah yang dibutuhkan buat membumi hanguskan Madinah. Bapak-bapak sekalian, saya dapat info bahwa ada salah guru saya bilang Madinah dulu luasnya itu. Sekarang kan ada tembok yang mengelilingi Masjid Nabawi. Itu gedenya segitu. Di zaman itu besar segitu Madinah. Tengahnya masjid, kemudian luasnya itu searea tembok yang mengelilingi, kurang lebih searea itu, atau jalanan yang mengiteri Madinah. Tuh, kalau di kita seukuran apa itu? Kelurahan ya. Ada mungkin kelurahan. Kurang mungkin ya. Jadi dengan jumlah 3.200 onta, kemudian hampir 70 lebih kuda dan ratusan orang menggunakan baju besi, itu bisa banget itu. Bisa banget. Mereka yakin berhasil. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Udah kita mau di bumi hanguskan, udah nggak mungkin pergi, nggak mungkin hijrah, nggak mungkin. Sedangkan jihad itu udah disyariatkan. Mereka jadi di sini jihad itu wajib, hukumnya wajib. Maka bermusyawarah. Pertama Nabi SAW memutuskan karena tujuan Quraisy untuk menghancurkan Madinah, Nabi mengusulkan kita defensif aja. Kita mempertahankan Madinah. Jadi kita nggak keluar, kita stay di Madinah, kita melindungi Madinah, kita perang di kota. Dan anak-anak muda dan anak-anak muda. Jadi ada ketika di perang Badar kemarin, itu kan Nabi mendadak gitu kan, menginformasikan. Dan siapa yang siap berangkat, yang nggak siap tinggal. Jadi 300 itu betul-betul memang yang siap dan selalu siaga. Banyak yang nggak ikut. Dan setelah perang Badar itu kan turun ayat-ayat tentang keutamaan syahid. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, enggak. Bal ahya, justru mereka itu yang benar-benar hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngerasa hidup, tapi mereka yang mati syahid lebih hidup lagi. Waduh, nggak kebayang sama kita tuh. Kita ini ngerasa hidup nih kan sekarang. Mereka yang mati syahid lebih hidup lagi. Wah, lebih hidup lagi. Hingga para sahabat begitu mereka merindukan syahid gitu. Semangat berkobar luar biasa. Di Al-Quran Allah juga menyebutkan ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Kobarkan semangat orang-orang beriman untuk berjihad, untuk berperang. Iyyakum minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada 220 orang sabar, itu bisa mengalahkan 200. Jadi mereka tuh, saya berarti saya bisa mengalahkan 1/10. Itu kekuatan orang beriman. Namun di ayat setelahnya di apa namanya? Allah memberikan tahfif, keringanan. Al-ana khaffafallahu ankum. Saat ini Allah meringankan kalian. Iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atin. Kalau di antara kalian ada 100 orang sabar, itu bisa mengalahkan 200. Yang tadinya 1 lawan 10 itu nggak boleh mundur dosa besar. Mundur dosa besar, 1/10. Turun ayat setelahnya mentakhfif jadi 1/2. 1 lawan 2 nggak boleh mundur. Lebih dari itu mundur, tapi bukan buat kabur, tapi nanti mengatur strategi. Kita kembali ke kondisi musyawarah tadi. Akhirnya para pemuda, ketika Nabi memutuskan untuk bertahan, itu disetujui sama Abdullah bin Ubay. Ini tokoh munafik ini. Wah, bagus itu ya Rasulullah. Saya setuju itu. Itu bagus itu. Ini siapa? Abdullah bin Ubay, munafik. Dia tokoh munafik. Saya setuju itu. Kita bertahan di kota ini.
karena jumlah kita, kemudian kemampuan kita, kapasitas kita, ini yang terbaik kita bertahan. Anak-anak muda nggak setuju. Ya Rasulullah, justru kita tahan mereka di luar Madinah. Kita tahan mereka di luar Madinah, kita berperang di sana. Nanti ada pun yang di Madinah, kita persiapkan mereka. Gitu. Jadi yang nggak bisa berangkat di Madinah dipersiapkan juga. Mungkin perempuan, mungkin orang tua, dipersiapkan juga. Itu ketika mereka sampai ke Madinah, mereka nggak akan mampu gitu untuk bertahan lebih lama di Madinah. Namun kalau 3.000 tersebut masuk ke Madinah, mungkin banyak anak-anak perempuan yang akan terbunuh nanti. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setuju dengan pendapat para pemuda. Dengan kobaran mereka siap, mereka rindu syahid. Nabi setuju. Kemudian Nabi mengenakan baju zirahnya. Masih ada orang-orang munafik. Ya Rasulullah kok begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya gitu mulai terjadi digoyang lagi gitu kan keputusan tersebut. Akhirnya Nabi mengatakan tidak pantas bagi seorang nabi ketika telah menggunakan baju perangnya untuk melepaskan lagi sampai Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Jadi kalau udah pakai baju perang seorang nabi nggak boleh dilepas lagi sampai Allah menang atau meninggal sekalian, syahid gitu. Luar biasa nih, jangan-jangan kalau para mujahid di Palestina kalau udah pakai baju-baju jihad mereka itu kayaknya nggak bakal dilepas lagi sampai syahid begitu, sampai syahid. Subhanallah. Atau mereka menang. Akhirnya memutuskanlah terkumpul berapa orang? Yang kita tahu semua 1.000 orang. 1.000 orang itu jumlah kudanya cuma 2. Kuda aja. Kuda cuma 2. Jadi semua jumlah sedikit. Onta yang sebelumnya ada kan di perang Badar udah banyak yang ditebas-tebas juga buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan unta buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lainnya itu pakaian nggak pakai baju zirah. Dari perang Badar itu nggak pakai baju zirah, mereka pakai pakaian ringan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi sebelum perang Uhud bermimpi. Nabi bermimpi terjadi penyembelihan. Wallahu a'lam apakah Nabi yang menyembelih, terjadi penyembelihan 70 ekor sapi. Kemudian Nabi melihat ada pedang yang hancur. Kemudian satu lagi tameng yang begitu kuat. Itu mimpi begitu. Ini kan perlu ditakwil begitu, perlu ditakwil. Kemudian Nabi ketika awal peperangan Nabi menyampaikan, tapi Nabi tidak mentakwil. Nanti di akhir peperangan baru Nabi mentakwilkan mimpi tersebut. Ada yang mengatakan di akhir peperangan Nabi mengatakan, tadi maksud dari mimpi tersebut adalah ya 70 sapi tersebut, 70 syahid dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 70 syuhada Uhud. Adapun pedang yang patah atau hancur tadi adalah keluarga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian tameng yang Nabi lihat begitu kuat itu adalah Madinah. Jadi ini mimpi gitu, ditakwilkan. Jadi nggak betul-betul sapi, nggak betul-betul pedang, nggak betul-betul tameng, tapi itu semua simbol dan isyarat, simbol rumus dan isyarat yang ditakwilkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah para sahabat. Meskipun Nabi sudah melihat itu, tapi tetap sama ikhtiar gitu kan. Strategi disiapkan semua. Strateginya gimana sekarang? 1.000 orang melawan 1.000 orang melawan 3.000. Strateginya kayak gimana? Ternyata sampai di luar Madinah belum membahas strategi lebih dalam lagi. 300 orang itu ditarik mundur sama Abdullah bin Ubay, tokoh munafik. Tokoh munafik, kita bilang begitu ya. Dia berdiri 2 kaki. Berdiri dua kaki. Kalau misalkan nanti umat muslimin di Uhud kalah, mereka akan bilang, oh justru kami
sebetulnya mau membantu Quraisy, bukti kami mundur gitu. Mereka akan menyerahkan diri. Atau misalkan umat muslimin menang, mereka akan bilang apa? Justru kami di ini mempertahankan Madinah, kalau sekiranya kalian kalah, ya itulah orang-orang munafik. Mereka berusaha mengamankan posisi mereka gitu. Mereka berdiri dua kaki. Akhirnya tersisa jamaah sekalian 700 melawan, berarti yang tadinya 3 kali lipat jumlah musuh jadi berapa? Jadi 4 kali lipat. 2000, ya, jadi 4 kali lipat. 3.000 orang. Strategi Nabi SAW dan para sahabat, Nabi bermusyawarah. Jadi gimana caranya? Nabi nyari di Gunung Uhud ada sisi yang bentuknya itu kita bilang bentuk siku lah. Bentuk siku, kemudian ada bukit. Siku, kemudian ada bukit gitu. Jadi caranya gimana, kan nggak mungkin kita Nabi dengan 700 orang berhadapan langsung dengan 3.000 orang. Ini sulit. Makanya kalau bahasa kita dicari gang yang sempit sehingga 3.000 itu nggak bisa masuk secara keseluruhan. Nanti mereka yang masuk udah kita habisin semua satu persatu. Meskipun mau jumlah mereka 3.000, 5.000, mereka nggak bisa masuk semua. Karena ini gang sempit begitu kan. Ini gang sempit, paling yang bisa masuk sekitar 50, 70 orang. Dan kita bisa ngadepin jumlah segitu. Nanti gimana kesabaran dan kekuatan kita aja. Jadi strategi itu. Cuman masalahnya karena ini siku, kemudian di tengahnya itu bukit, kita bertahan di sini. Nanti musuh misalkan dari bawah begitu, berarti kan ada sisi sebelah sini yang kosong. Ada sisi yang kosong di belakang. Kebayang ya jamaah ya? Kebayang ya? Kebayang. Contohnya begitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi di tengah-tengah ini ada bukit, kemudian ada jalan gitu ya. Di tengah ini bukit, ini ada jalan dari sini bisa ke sini. Nanti umat muslimin standby di sini, akan menghadapi musuh dari depan, sehingga musuh nggak bisa masuk. Cuman masalah yang sebelah sini nanti kosong. Kalau musuh masuk dari sebelah sini terkepung, gitu. Musuh Nabi akan terkepung. Akhirnya Nabi, ini strategi Nabi SAW. Nabi menempatkan 50 pemanah di bukit tersebut. 50, 55 disiapkan di bukit tersebut. Jabal Rima, tempat para pemanah Nabi siapkan di bukit tersebut. Kemudian, jadi ketika musuh nanti mau nyerang lewat belakang, nggak bisa. Ada yang menahan, yaitu para pemanah. Termasuk ketika ada yang mau menyerang dari depan, mereka akan terkikis dulu jumlahnya oleh para pemanah. Jadi ini strategi menggunakan para pemanah di atas bukit. Jadi defensif juga gitu kan. Kemudian membuat stop. Sampailah Nabi SAW dan para sahabat berhadapan dengan Quraisy, dan pasukan pemanah ini Nabi wasiatkan untuk tetap berada di atas bukit tersebut apapun yang terjadi. Gak boleh bergerak, gak boleh berpindah, tetap di tempat tersebut meskipun mereka melihat Nabi dan para sahabatnya ini sudah dikerubuti burung-burung. Sudah dikerubuti burung. Meskipun udah banyak yang mati bergelimpangan, yang di atas bukit tetap berada, jangan turun. Dan dipimpin oleh Abdullah bin Maktum ya. Maka mereka berada 50 orang di situ. Sampailah terjadi peperangan. Berhadapan umat muslimin yang jumlahnya cuma 700 orang, 50 di bukit berarti tinggal 650, berhadapan dengan jumlah yang 3.000. Tapi dengan strategi itu, bahwa jumlah mereka 3.000, mereka nggak bisa masuk secara keseluruhan. Dan 3.000 ini Bapak sekalian, itu 2.000 di tengah. Kemudian Khalid bin Walid pegang sekitar hampir 700 orang dipegang sama Khalid bin Walid. Kemudian 300 sisanya dipegang sama Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Jadi 2.000 di tengah, kemudian di sebelah 700 dan sisanya sama Ikrimah.
Khalid, Ikrimah, di tengah ini 2.000 orang. Maka sebelum berperang, seperti biasanya itu budaya mereka, itu duel dulu. Maka yang maju dari orang-orang Quraisy namanya Tolhah juga ada beberapa sahabat namanya Tolhah. Tolhah ini masih saudaranya, sebenarnya masih saudaranya Ali bin Abi Thalib, karena sama-sama dari Quraisy. Maka yang maju Ali bin Abi Thalib. Kemudian berperang Ali bin Abi Thalib dengan Tolhah berdua sampai satu pukulan begitu keras memukul Tolhah tersebut sampai auratnya tersingkap situ. Aurat tersingkap dan dia udah nggak bisa bergerak lagi. Ketika mau ditebas, dia minta, wahai Ali, aku memohon dengan tali persaudaraan kita dan dengan nama Allah, maafin saya. Tadi Ali yang ingin mau menebasnya nggak jadi. Para sahabat heran kok dari jauh kan nggak kelihatan. Wah Ali biarin dia hidup begitu aja. Kenapa ya Ali? Saya malu. Tadi aurat dia tersingkap, kemudian dia menyebutkan hubungan kekerabatan kita dan dia menyebutkan nama Allah. Jadi ada rasa malu gitu. Ya, ada di dalam diri Ali bin Abi Thalib, nggak dibunuh dia, tapi luka udah nggak ketolong kali itu lukanya, mati di perang. Kemudian terjadilah peperangan. Ini peperangan luar biasa. Masuk menyeranglah orang-orang Quraisy. Ketika mereka menyerang diiringi dendruman tadi, dendruman dari perempuan-perempuan tersebut. Mereka melakukan dendruman perang. Kemudian mereka melantunkan syair-syair untuk memberikan semangat. Menyeranglah mereka ke barisan muslimin. Tanpa mereka tahu kalau di atas bukit itu ada pemanah. Ini nggak ketahuan. Maju mereka semua. Ketika sudah dekat tiba-tiba hujan panah begitu banyak. Mereka nggak ada pilihan. Mereka mundur lagi apa gimana? Akhirnya mereka maju membabi buta. Banyak yang mati oleh hujan panah tersebut. Subhanallah, ini strategi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid dan Ikrimah dalam kondisi tenang memantau situasinya. Dan ternyata ada pemanah di atas bukit tersebut. Sebenarnya saya bisa muter ke sini. Dan dari awal Khalid bisa muter ke sana, nyerang dari belakang. Tapi Khalid nggak tahu nih di belakang gunung ini ada jebakan apa gitu. Dari awal dia nggak tahu, makanya dia tunggu gitu kan situasi tersebut. Maka benar di belakang tersebut ada pemanah yang disiapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barisan pertama tumbang, terus mereka maju lagi. Akhirnya terjadi peperangan yang begitu sengit. Dan para sahabat, anak-anak muda tadi yang udah dibakar semangatnya untuk jihad, itu disebutkan mereka orang-orang Quraisy melihat mata-mata pemuda tersebut luar mata-mata yang menginginkan kematian semua. Luar biasa keberanian, luar biasa. Dahsyat seperti Hamzah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, itu keberanian dan semangat serta kekuatannya itu nggak kebayang sama kita itu. Berapa banyak yang ditebas, yang dibunuh. Peperangan begitu dahsyat, sengit terjadi. Gak lama akhirnya mereka orang-orang Quraisy, karena mereka nggak bisa masuk secara keseluruhan, mereka akhirnya terdesak juga di situ. Mereka terdesak, ditambah lagi serangan panah dari atas. Mereka terdesak, akhirnya apa? Mundur. Ini lapisan paling depan mundur ke belakang, lari. Akhirnya lapisan belakang bingung, gimana? Kayak gimana strategi? Cuma barisan belakang pasukan Khalid bin Walid, pasukan Ikrimah, dan barisan yang di belakang masih standby, masih tenang. Khalid bin Walid memantau yang terjadi tersebut, menunggu celah. Jika banyak yang mundur, disinilah terjadi. Umat muslimin melihat kemenangan di situ. Mereka mundur, betul-betul mundur. Ini kan udah kelihatan udah menang di sini kan. Maka ada perdebatan perang Uhud ini, Nabi SAW menang, umat Islam menang apa kalah di perang Uhud? Menang apa kalah? Nanti kita lihat. Ada yang bilang menang, ada yang bilang kalah. Yang bilang kalah karena peristiwa ini. Ketika Quraisy sudah mundur total seluruhnya dan banyak yang udah mati, disinilah pasukan pemanah itu setan gitu. Setan mungkin nggak ada, tapi
Nafsu. Setan mungkin nggak ada di situ. Tapi nafsu, jiwa ini. Jiwa manusia, kata inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu sekelas para sahabat. Bapak-bapak sekalian, sekelas para sahabat yang udah dipesan oleh Nabi SAW untuk bertahan di atas gunung, jangan turun apapun yang terjadi. Melihat rampasan-rampasan perang, mereka tergoda. Luar biasa, tergoda juga mereka. Luar biasa. Padahal yang memberikan pesan Nabi SAW. Sebelum perang udah di briefing, udah baca Quran, udah tahajud, nggak kebayang amal dari para sahabat. Namun begitulah ujian dunia tuh nggak ada yang bisa tahu apa-apa sekalian. Nggak ada yang bisa tahu. Di sini juga disebutkan pentingnya mentaati para pemimpin, mentaati pesan-pesan dari para ulama. Karena dan kemaksiatan itu menyebabkan kekalahan. Apa yang menyebabkan kekalahan di sini? Kemaksiatan, maksiatur Rasul, tidak taat kepada perintah Rasul SAW. Turun hampir 40 orang, tersisa 10 orang di atas bukit tersebut. 40 orang berarti turun semua, mengamankan rampasan perang Al-Anfal. Subhanallah. Apa yang terjadi di detik inilah. Jadi begitu. Nggak boleh, memang ada celah sedikit pun. Ada celah sedikit. Khalid melihat hal tersebut, langsung diambil celah itu. Karena di awal udah hitung-hitungan, Khalid udah hitung-hitungan. Orang-orang pun udah hitung-hitungan mereka. Dengan jumlah 50 orang di atas bukit, jumlah mereka 3.000, kalau mereka hantam terus, 50 berkurang, 50 berkurang, 50 berkurang, mereka hantam dari belakang. Ya apalagi begitu kan, lebih gampang lagi diserang mereka. Apalagi kalau belakang itu harus pakai kuda kan, berarti harus pasukan berkuda yang mau nyerang dari belakang. Kalau diserang pakai pemanah juga, perkiraan nggak sampai 3 jam habis di pasukan 3.000. Ketika melihat celah tersebut, kesempatan emas, Khalid bin Walid langsung dia bergerak ke belakang, dia nginteri bukit, jadi menyerang dari belakang. Dia bukit, pasukan muslimin, orang kafir dari sini, ini ada muter di sini, jalan sempit lah kita bilang tadi, nggak sempit banget sebetulnya, tapi nggak mungkin 3.000 pasukan masuk seketika di situ. Khalid masuk ke sini, dilihat sama Ikrimah, dia langsung ikuti gerakan Khalid. Akhirnya apa yang terjadi? Diserang dari belakang, terjadi udah umat muslim akhirnya terhempit di situ. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat? Di depan Quraisy, di belakang Quraisy. Di bukit hanya ada 10 pemanah. Apa yang bisa dilakukan 10 pemanah? Nabi SAW sudah menyiapkan di atas, di atas gunung Uhud itu ada beberapa kemah. Di situ ada beberapa perempuan yang disiapkan untuk memberikan air dan mendoakan kemenangan buat umat muslim. Ketika semakin terdesak di situ, jadi ada jalur evakuasi naik ke atas gunung Uhud. Sekarang udah benar-benar terkepung, udah betul-betul terkepung, 700 orang terkepung. Ketika diserang dari belakang itu udah nggak bisa dihindari lagi, ada yang mati, ada yang wafat, ada yang syahid dari para sahabat. Terjadilah di sini serangan yang begitu masif dari Quraisy, dari belakang Khalid nyerang, dari depan melihat situasi tersebut mereka maju lagi. Kondisi terkepung. Dari belakang pasukan berkuda yang dipegang sama Khalid bin Walid, dari depan 2.000 orang tadi maju semua. Nabi dan para sahabat ketika itu begitu terkepung, luar biasa. Udah nggak ada, sulit buat menyelamatkan diri, begitu sulit. Disitulah para sahabat yang tadi, Hamzah, kemudian Umar, kemudian Ali, para sahabat yang begitu melihat itu terjadi, pasukan pemanah nggak mungkin naik lagi. Mereka mau nggak mau bertahan. Mereka melakukan semua yang mereka mampu. Akhirnya terpecah di sini umat muslim, terpecah. Sebagian ada yang bersama Rasulullah SAW, ada yang menyerang di belakang, ada yang menyerang ke depan, kepisah. Yang bersama Nabi SAW jumlahnya sedikit.
Jumlah sedikit yang pada akhirnya hanya tersisa 9 orang bersama Nabi SAW. Jumlah yang banyak itu berada di depan. Jadi antara pasukan depan dan pasukan Nabi ini ada pemisah, ada jarak. Yang di depan mereka enggak. Jadi informasi ada kemungkinan ada misinformasi nanti yang terjadi. Nabi di belakang hanya bersama 9 orang. Sebelumnya ada beberapa syahid, tersisa 9 orang, 2 orang muhajirin, 7 orang ansor. Khalid bin Walid menjalankan pasukan yang depan. Dan ketika itu Nabi SAW berhadapan dengan salah satu, kita bilang apa ya, orang hebat di Quraisy, panglima di Quraisy. Namanya Abdullah ibnu Qoma'ah. Abdullah bin Qoma'ah. Ini dia dijuluki salah satu yang paling ganas di Quraisy. Mungkin sekelas sama Khalid bin Walid gitu. Keberanian sama keberingasan Abdullah bin Qoma'ah dan beberapa pasukan yang bersama. Ketika 9 orang tersebut, apa yang mereka lakukan 9 orang? Satu persatu mereka mengorbankan nyawa untuk melindungi Nabi SAW. Dari panah yang masuk, kemudian dari pasukan yang maju, satu persatu mereka mengorbankan jiwa mereka untuk Nabi SAW. Satu persatu, satu orang, kemudian satu orang maju demi melindungi Nabi SAW. Hingga akhirnya maju tadi Abdullah bin Qoma'ah. Abdullah bin Qoma'ah ini salah satu pasukan yang begitu dahsyat di Quraisy. Dia maju. Ketika dia maju ini, Nabi SAW bersama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, anak muda, hafiz Quran, kemudian alim, faqih yang mengajarkan penduduk Madinah. Mus'ab bin Umair. Dia membawa satu pedang dan satu bendera, 2 tangan. Kemudian melihat ini sosok luar biasa, ini sosok bilangnya sosok apa namanya, jawaranya Quraisy ingin mendekati Nabi SAW, dia maju ke situ. Meskipun menghadapi mungkin dari skill kemungkinan dia bakalan kalah, tapi keberanian tetap maju. Dia melawan Abdullah bin Qoma'ah. Disebutin dari mulai tangan kanan yang terputus, kemudian tangan kirinya putus, kemudian dipegang itu, akhirnya ditebas lagi sama Qoma'ah ini sampai wafat Mus'ab bin Umair di situ. Mus'ab bin Umair. Melihat Mus'ab bin Umair wafat, akhirnya duel Nabi SAW dan Qoma'ah ini. Duel di situ. Disebutkan sampai Nabi SAW terpukul wajahnya di situ. Kemudian dilihat sama salah seorang perempuan namanya Ummu Amarah, pakai niqab, pakaian perang. Ketika melihat Nabi terluka, diserang berduel dengan Qoma'ah ini dan beberapa sahabat yang lain, dia maju ke situ melindungi Nabi SAW. Dia berperang dengan itu Jawara Quraisy itu. Jawara Quraisy nggak tahu itu siapa ya. Pakai niqab gitu kan, pakai cadar gitu, nggak kelihatan mukanya. Berperang dengan sengit, berhasil dia memukul Qoma'ah. Cuman akhirnya perempuan ketika ditebas wajahnya, lihat perempuan, dia bilang, saya nggak mau perang, pergi kamu. Tapi tetap dia, ketika Qoma'ah ini ingin mendekati Nabi SAW, dia ngorbanin jiwa juga dengan apa yang dia bisa untuk menghalangi Jawara ini untuk membunuh Nabi SAW. Akhirnya terbunuh Ummu Amarah ini. Kemudian anaknya melihat ibunya melakukan itu, ketika mau menyerang Qoma'ah ini, ibunya bilang, kamu lindungi Rasulullah. Akhirnya anaknya melindungi Rasulullah. Ketika itu Rasulullah, dibilang Rasulullah sendiri itu melawan 5-6 orang di situ. Ya, ini bapak-bapak, 5-6 orang. Jadi ini mau melukai Nabi itu alongnya luar biasa. Dimana kalau kita lihat di film action tuh jagoan yang tuh nggak bisa dipukul gitu. Sampai sekuatnya Nabi SAW. Jadi 9 orang, 7 orang dari Ansor wafat, ada 2 orang yang melindungi Nabi.
Dia berperang di dekat Nabi nih, 2 orang dari Muhajir. Itu sampai kuatnya Nabi. Nabi bisa ngangkat jasad sahabat Ansor pakai satu tangan buat dijadiin tameng. Saking kuatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar alot mereka tuh, mereka memukul Nabi nggak bisa. Saking sulitnya, bahkan 5 orang kesulitan, bahkan pemanah juga begitu susah gitu mereka mau menyakiti Nabi. Bahkan sekelas tadi yang Qom'ah tadi, dia cuma bisa mukul doang. Itu begitu, emang Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa gitu. Alot begitu, nggak bisa. Akhirnya nyerah, mereka yang mau menyerang Nabi nyerah. Mereka ngambil batu, mereka lemparin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya batu begitu. Ini yang ngelempar nggak tahu berapa banyak, mungkin 100 orang kali yang ngelempar batu. Di situ Nabi terluka. Ada batu kena kepala. Kemudian si Qomah ini udah, karena emang goalsnya mereka tuh siapa yang bisa membunuh Muhammad itu udah akan mendapatkan penghormatan tertinggi di Quraisy. Qomah dia belum yakin ketika dimukul Nabi itu Nabi mati. Dia udah ngeklaim duluan. Dia ngeklaim, dia teriak, saya membunuh Muhammad, saya membunuh Muhammad. Dia pengen buru-buru dapat penghormatan lebih dulu gitu kan. Saya membunuh Muhammad, saya membunuh Muhammad. Wah, dia teriak, padahal dia baru mukul dulu. Yang mati tadi itu Mus'ab bin Umair, mirip-mirip Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mendengar informasi tersebut, nah inilah muncul isu. Akhirnya pasukan yang di depan mendengar informasi tersebut, bayangin sebagian ada yang pergi ke Madinah. Dari 700 sebagian pergi ke Madinah. Kalau gitu kan mereka musyawarah di perang tersebut kan. Perang tapi sambil gimana nih Nabi meninggal, sebagian ada yang pergi ke Madinah. Sebagian. Kemudian sebagian lagi bertahan di situ. Ada beberapa sahabat mengatakan, wah, ada yang mengatakan kalau Rasulullah udah wafat kita mau ngapain lagi sekarang? Salah seorang mengatakan, jika Muhammad wafat sesungguhnya Tuhan dari Muhammad ini maha hidup. Kalau memang Nabi meninggal di sini, maka meninggallah kalian sebagaimana Nabi meninggal di sini juga. Jadi sebagian ke Madinah, sebagian tetap bertahan berjihad di situ. Akhirnya mereka mendapatkan informasi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih. Jadi Nabi ketika Qomah ini menyerang, kemudian beberapa sahabat tadi Nabi dipukul, beberapa sahabat yang tersisa berhasil mengevakuasi Nabi naik ke atas bukit Uhud. Naik ke atas bukit dengan beberapa sahabat, kemudian ketika naik ke atas baru Nabi teriak sampai suaranya ke beberapa umat muslimin yang masih ada di area depan. Ketika mereka mendengar Nabi SAW masih hidup, betapa tenang mereka di situ. Akhirnya mereka juga naik ke atas ke jalur evakuasi tersebut. Mereka berada di atas. Ini juga menarik kalau memang Quraisy mereka ini dengan jumlah yang segitu banyak. Aneh gitu kan. Mereka pertama nggak berhasil membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beberapa tokoh ketika mendengar Nabi itu sudah wafat, itu kayak pengen, yaudahlah, kalau gitu kita pulang udah. Kayak Abu Sufyan. Kemudian beberapa tokoh ketika si Qomah ini bilang berhasil membunuh Nabi, itu gairah, iya, gitu-gitu bilang gitu ya. Gairah perangnya itu udah, ketika ada yang lari itu dibiarin aja udah. Ya udahlah kalau gitu. Kalau kita udah berhasil bunuh, dibiarin aja begitu. Kayak apa sih mereka tujuannya sebenarnya apa gitu. Akhirnya mereka membiarkan beberapa sahabat naik ke atas. Ternyata Abu Sufyan pengen mastiin, Qomah benar nggak kamu bunuh? Benar nggak kamu bunuh Muhammad? Kamu lihat dia mati. Kamu lihat itu wajah dia. Diam sih Qomah sih. Ternyata dia bohong. Akhirnya udah Abu Sufyan ngecap dia. Wah, si Qomah ini telah berdusta sama kita. Dan ternyata didapati Abu Sufyan dan beberapa tokoh lain mendapati Nabi berhasil bergerak evakuasi ke atas gunung. Di situ mulai terjadi saling melempar kata-kata. Orang-orang Quraisy mengatakan ulu hubal itu tinggikanlah hubal berhala mereka. Jadi berhala mereka yang paling tinggi.
Dan para sahabat diam gitu. Ya Rasulullah, kita jawab apa? Katakanlah Allahu a'la wa ajal. Jadi mereka mengatakan, oh Uhud. Para sahabat semua di atas Uhud mengatakan Allahu a'la wa ajal. Tapi memang aneh gitu, mereka nggak ngejar gitu kan? Kan nggak ngejar. Kemudian mereka juga mengatakan sorak-sorakan ini juga kecerdasan Nabi SAW. Ketika mereka mengatakan satu kalimat, Nabi udah siapin kalimat kalimat buat membalas. Kalau kita zaman kayak pantun gitu, pantun seketika gitu kan, itu kan susah. Seketika itu susah, apalagi kondisi pantun mikir, gimana mikir gitu. Nabi bisa. Nabi ini kita jawab apa ini? Nabi kasih Allahu a'la wa ajal, Allah lebih tinggi dan Allah maha agung. Kemudian ketika mereka mengatakan bagi kalian badan dan bagi kamu kulit, Nabi mengatakan, sahabat ya Rasulullah jawab apa ini? Katakanlah lagi susahwan, kita nggak sama. Qatalukum finnari wa qataluna fil jannah. Yang mati dari kalian itu sudah